Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi untuk bab 3 saya akan mulakan dengan reciprocating compressor. Yang pertama saya akan menggunakan dua bahan slide presentation. Dan yang kedua adalah nota daripada yang telah diedarkan pada pelajar sebelum ini, positive displacement machines. Berikutnya saya akan gunakan kedua-dua bahasa. Saya menggunakan bahasa Melayu dan sedikit juga bahasa Inggeris untuk memudahkan pemahaman semua pelajar. Sebelum saya berikut adalah dia punya isi kandungan pengajaran. Ini pertama adalah working cycle and PV diagram. Second is the indicated power and work, conditions for minimum work, mechanical efficiency, thermal efficiency, accelerant volume, volumetric efficiency, and lastly multi-stage compressor. So what is compressor? So, compressor ni sebenarnya kita adalah we use a mechanical work to take amount of fluid, okay, and deliver at required pressure. Jadi kompresor yang efisien dia akan meningkatkan pressure. Tujuan kompresor ni sebenarnya untuk meningkatkan tekanan supaya kita boleh dan tekanan satu amount fluid dalam kes ni tekanan udara dan kita hantar dia at required pressure pada tekanan yang diperlukan. Jadi untuk satu kompresor yang efisien, yang berkesan, dia mestilah boleh meningkatkan tekanan ni dengan penggunaan kerja yang minimum. Okay, with minimum work. Amount of fluid pula, amount of fluid is limited by the volume. Jadi amount of fluid ni sebenarnya dia dah fix. Jadi dia terhad disebabkan oleh isi padu kompresor silinder. Lepas tu berikutnya kompresor ni sebenarnya dia dalam satu kitaran iaitu cyclic manner. Dan kita panggil dia reciprocating ni sebenarnya sebab nanti kita akan tengok dia adalah seperti piston engine, turun naik ke atas. Itu dipanggil sebagai reciprocating. Dan properties of the working fluid. Jadi untuk memudahkan, jadi assumption yang kita gunakan properties adalah pada nilai average purata sama ada di inlet dan outlet. Jadi klasifikasi. Jadi kompresor kita boleh bagikan kepada jenis flow dia, iaitu intermittent and continuous flow. Dalam continuous flow dia ada dynamic dan ejector, dan jenis kompresor terlibat adalah sedia radial, mixed flow dan axial flow. So untuk kes kita ni kita gunakan apa yang bagi sebagai positive displacement. Okay, positive displacement dia adalah melibatkan rotary ataupun reciprocating. So rotary adalah menggunakan vane, sliding vane. Reciprocating pula kita gunakan mechanical piston. Itu piston seperti pada enjin kenderaan. Okay. Jadi untuk di study kita fokus, untuk bab ini kita fokus pada penggunaan reciprocating compressor. Jadi dalam reciprocating compressor yang berlaku adalah volume of gas, sejumlah amount of gas ni kita masuk sedut is drawn itu masuk dalam silinder, dia terperangkap dan kita kompres dia dengan piston. Okay. Jadi kita kompres dia dengan piston sebelum dia discharge, then kita hantar dia pada discharge line, iaitu tempat yang kita nak lah. So the cylinder valves control the flow of gas. Jadi yang mengawal flow of gas ni adalah dia punya
valve, bunyi ijab. Jadi valve ini adalah berfungsi sebagai check valve. So, terdapat dua jenis reciprocating compressor. Yang pertama adalah single acting compressor, di mana ia adalah hanya ada satu discharge per revolution, dan double acting compressor pula adalah kompresor yang mempunyai dua discharge stroke per revolution. Jadi kebanyakan heavy duty compressor adalah menggunakan jenis double acting compressor. Jadi kita pergi tengok pada gambar aja dia. Ini yang dipanggil sebagai komponen asas untuk reciprocating compressor. Jadi dia menggunakan apa yang dipanggil sebagai crankcase. Ini adalah crankcase. Ia adalah casing ruang di mana menempatkan dia punya crank. Okay. Yang kedua adalah crankshaft. So ini adalah crankshaft. Crankshaft. Tiga adalah piston. Piston di mana dia adalah turun, naik dan turun. Itu kita ada crank and connecting rod. So connecting rod ni menghubungkan antara piston dan juga crank. Lepas tu kita ada spring loaded. Spring loaded ni mana spring dia menempatkan untuk induction valve. Induction valve di mana inlet valve untuk udara masuk, outlet valve di mana udara keluar. So, cylinder where piston travel. Ini adalah silinder. Ini adalah ruang silinder. Ini piston dia travel dalam silinder. Jadi crankshaft ni is usually jadi biasanya digerakkan menggunakan electric motor. Oleh itu kompresor ni biasanya kita gunakan tenaga elektrik untuk menggerakkan dia. Jadi itu adalah komponen asas. Berikutnya kita pergi pada working cycle. Jadi untuk working cycle ini adalah schematic diagram untuk ini adalah piston. Okay. Ini adalah delivery valve mana udara masuk. Induction valve udara masuk, delivery valve udara keluar. Ini adalah pergerakan silinder dia. Lepas tu ini yang menandakan volume dia. Ini adalah PV diagram, mana P C1 menunjukkan pressure, V adalah dia punya volume. Jadi kita tengok pergerakan dia. Kalau daripada D, jadi sekarang ni kita andaikan tiada clearance, dia 100% boleh tutup. Okay, kalau dia bergerak, apa yang panggil sebagai induction intake. Induction intake adalah daripada titik D pada A, iaitu daripada permulaan atas ni, top dead valve ni sehingga ke bawah sekali. Jadi bergerak pada D pada A, itu adalah proses sebagai induction. Jadi apa berlaku adalah udara ni disedut masuk ke dalam silinder. Jadi akan berlaku peningkatan volume sebadu dan juga jisim udara. Okay. Jadi dan proses ini berlaku pada constant temperature and pressure. Jadi sebab tu P1 ni adalah constant sepanjang daripada D kepada A. Lepas tu pada A kepada B, proses berikutnya dipanggil sebagai compression. Jadi apabila A bergerak ke B, jadi induction kedua-dua valve ni akan tertutup. Lepas tu dia volume bergerak, sepadu akan berkurang daripada V1 kepada V2. Jadi bila valve tu tutup, piston ni akan kompres udara dalam ni. Jadi tekanan tu meningkat daripada P1, dari P1 sini meningkat kepada P2. Itu daripada A dia akan pergi pada B. Pada masa yang sama juga suhu pun meningkat. Okay. Fasa berikutnya adalah D ke C, kita panggil dia sebagai delivery. Delivery bila dah sampai pada B2, proses berikutnya bila dia bergerak lagi, apa yang berlaku adalah delivery valve ni akan terbuka. Jadi tekanan high pressure air dalam ni akan dilepaskan. Kita akan keluar dan pada masa sama proses ni berlaku pada constant pressure and temperature. Jadi compression proses yang mana? Antara A ke B. So compression proses ni ialah reversible polytropic dan dia mematuhi
peraturan PV power of n equals to C. Work and indicated power. Jadi macam mana kita nak kira kerja yang dilakukan? Jadi work done on air for 1 cycle is the area in the graph. Di mana adalah kerja yang dilakukan adalah luas bawah geram antara A, B, C dan D. Jadi kita pertimbangkan polytropic process which follows the gas law. PV power of n equals to constant. Jadi work for polytropic process. Macam mana dapatkan kerja yang dilakukan oleh polytropic process? Work in adalah P2V2 tolak P1V1 over 1 minus 1. Di mana n adalah polytropic index of gas. So untuk berikutnya kita pergi kepada work and indicated power. So work input per cycle. Work input sebab dia adalah cyclic. Jadi kita panggil dia sebagai kerja yang dilakukan dalam satu kitaran. Jadi kita perlu mencari luas A, B, C dan D. Jadi macam mana kita nak kira A, B, C dan D? Yang pertama kita kira A, B, E dan F plus dengan area BCOE. BCO dengan E. Keseluruhan ni. Campur. Lepas tu kita kena tolak yang bawah ni. AD 0F. So kita akan dapat luas bawah geram. Ini adalah AD 0F. Okay, untuk area ABEF ni adalah sebenarnya terbitan. Kita tunjuk terbitan. Ia adalah potential proses P1, P2, BB minus P1, BA over N minus 1 plus dengan BCOE. Dan ini adalah P2 kali dengan B2. So kita dapat P2 ketinggian ni panjang kali dengan lebar, kita dapat luas bawah graf ni semua dan tolak P1 B1. P1 B1 adalah P1 BA. Jadi P1 BA kita akan tolak yang di bawah ni. So kita akan dapat ketinggian dia. So, jadi kita akan dapat yang kat sini dengan yang kat sini. Okay. Jadi akhirnya kita akan dapat work in. Kerja yang dilakukan per cycle adalah N over N minus 1 dalam kurungan P2 BB minus P1 PA. Okay. Dan ini adalah melibatkan persamaan melibatkan udara. Jadi kita gunakan persamaan PV equals to MRT. Untuk P2 BB equals to MR P2. Jadi work input per cycle N over N minus 1. P2 BB ni digantikan dengan MR P2. Tolak dengan P1 BA ni digantikan MR P1. Lepas tu MR ni dulu sama kita keluarkan. Kita akan dapati N over N minus 1 MR ya, T2 minus T1. Jadi T2 minus T1 ni perbezaan antara semasa proses ni berlaku. Jadi indicated power adalah IP sama dengan N over N minus 1 M dot R T2 minus T1. Mana M dot ni sebenarnya adalah number of revolution kali dengan M isim and N tu adalah RPM. Okey, contoh. Untuk contoh kita berhenti sekejap, kita akan pergi pada contoh. Okey, untuk contoh 9.1. Di soalan adalah seperti berikut. A single stage reciprocating compressor takes 1 meter cube of air per minute at 1.013 bar at 10 degrees C and delivers it at 7 bar. Assuming that the law of compression is PV power of 1.35 equals to constant and the clearance is negligible, calculate the indicated power. Jadi yang kita perhatikan yang pertama ini adalah single stage. Dia adalah single stage.
single stage. Lepas tu amount ni adalah 1 meter padu of air per minute. Ini adalah padu, tekanannya pada 1.013 bar dan suhu dia pada 15 darjah Celsius. Ini adalah untuk yang masukan and delivers it at 7 bar. Jadi yang keluaran tu adalah pada 7 bar. Assuming that the law of compression, jadi ini adalah perkali yang kita akan gunakan. 1.35 constant and the clearance is negligible. Calculate the indicated power. Okay. Jadi yang pertama, ini gambaran kasar. Ini adalah dia punya diagram dia. Ingat lagi, so kalau untuk clearance, tanpa clearance, ini adalah kurang kita akan gunakan. Ini tanpa clearance. Okay. Jadi macam mana kita nak kira? Ini adalah induction, ini adalah dia punya delivery, ini adalah mana compression, ini tanpa clearance, ini adalah PV diagram. Jadi yang pertama, kalau untuk kemasukan ni mass delivered per minute, kita kena kira dia punya mass flow rate. Yang dibagi tadi adalah dia punya 1 meter cube ni adalah dia punya meter cube ni sebenarnya adalah dia punya volume. Ini adalah dia punya volume. So V adalah 1 kali 10 kuasa 5. Okay. Ini adalah P. P adalah dia punya pressure. Pressure 1.013. Okay. Bagi dengan R. R ni adalah dia punya kali constant untuk udara 287 kali dengan T. So T ni kita kena buat dalam convert pada Kelvin. Jadi 273 plus dengan berapa tadi? 15 darjah Celsius dengan 288 Kelvin. Kita dapat dia 288. Okey. So, yang berikutnya kita pergi pada delivery temperature. So, nombor satu kita dapat dia punya mass flow rate itu 1.226 kg per minit. Yang kedua kita cari delivery temperature. Jadi kalau kita ingat lagi gambar rajah dia,
ini induction atau compression. So compression ke sini dari titik 1 ke 2. Jadi macam mana kita nak kira T2 adalah kita gunakan persamaan ni. T2 sama dengan T1 kali P2 over P1 and minus 1 over N. Jadi P1 adalah pada suhu tadi berapa? 288 Kelvin. P2 tadi dia beri delivery at 7 bar. Jadi yang keluaran daripada 7 bar. P1 pada 1.013 bar. So N macam mana dapat 1.35 dan dia telah beri persamaan ni. PV power of 1.35. So N tu adalah perkali ni. Okay. Kali ya, 1.35 tolak 1 divided by 1.35. Jadi ni 288 kali 6.91. Kita selesaikan kita dapat 475.2 Kelvin. Jadi ini adalah pada T2. T1 pada T2. So, bila kita dapat T2, jadi kita boleh kira indicated work. Kerja yang ditunjukkan iaitu N over N1, N minus 1 times M dot R T2 minus T1. Okay. Ini digantikan. Ini adalah kilojoule per minute. Mana M dot is mass flow in kg per minute. Okay. Kg per minute. So indicated work adalah N adalah 1.35. M dot mass flow rate kira-kira tadi 1.226 pada 287. Ini adalah perkali ni R constant, gas constant. Lepas tu T2 pada 475.2 tadi kita dah kira. Lepas tu pada T1 adalah pada 288. Selesai kita dapat 254 kilojoule per minute. So kalau kita nak convert kepada kilowatt, kita kena dalam sejam, itu kita kena bagikan dengan 60 minit. So kita akan dapat 4.23 kilowatt. Ini adalah indicated power. Okay. So actual work input to the compressor is larger than the indicated work. Jadi actual work adalah lebih besar daripada yang kita nampak indicated. So apa? Sebab dia perlu overcome the losses due to friction etc. So shaft work adalah indicated work plus friction work. Mana shaft power SP samaan IP adalah indicated power plus dengan friction power. Jadi kira-kira efisiensi dia untuk kompresor ni boleh kira sebagai indicated power divided by shaft work. Jadi indicated to determine the power input, efficiency determine. Jadi kita gunakan input power SP bagi dengan efficiency of motor and drive. Okay, sebelum kita pergi pada, kita akan tengok okay. Kita pergi pada slide presentation. Okay, jadi condition berikut kita pergi pada condition keadaan dia untuk mencapai kerja yang minimum. Jadi yang boleh beza yang kat sini saja pada compression process. PV yang constant itu adalah pada isothermal process. Kalau PV power of gamma constant dia itu dipanggil sebagai isentropic process. Kalau B ni PV power of N adalah pada constant.
iaitu polytropic process. Jadi kita dapati isothermal process yang terbaik sebab dia memerlukan kerja yang minimum. Jadi gas temperature is constant throughout the compression cycle. Jadi kita ada gas suhu gas ni mesti constant. Jadi kerja isothermal dalam kerja adalah work area AB1EF AB1E dengan F plus dengan B1C0 dengan E tolak dengan ADOF. Jadi dijumlahkan semua, kita tolak yang bahagian bawah ni. Tolak bahagian bawah ni. Jadi untuk isothermal P1 VA equals to P2 VB. Jadi work input adalah P2 VB1 ln P1 over P2 sama dengan P1 VA ln P1 P2. Jadi from PV equals to MRT, kita akan dapat work isothermal power adalah M dot RT ln P2 over P1. So ini samaan kalau dia adalah kerja yang isothermal. Lepas tu kita pergi pada condition jadi untuk isothermal efficiency adalah isothermal work divided by indicator work. Berikut kita pergi pada contoh. Untuk contoh saya akan pergi pada nota yang telah tersedia. Jadi contoh 2, if the compressor of example 92.1 is to be driven at 300 rpm, single acting single cylinder, calculate the cylinder bore required. Assuming stroke to bore ratio 1.5/1, calculate the power of the motor required to drive the compressor if the mechanical efficiency of compressor is 85% and that of the motor transmission is 90%. So volume deal with per minute at inlet adalah 1 meter cube over per minute. So volume drawn in per cycle adalah 1 over 300. Why 300? Because there are 300 rpm. So 1 over 300 can get volume per cycle. So untuk cylinder volume adalah 0.00333 meter cube. Jadi untuk dia adalah bore, dia adalah bore, L adalah stroke, ini adalah isi padu. Isi padu, ini cylinder volume.
Jadi pasal penggunaan kita boleh kira silinder bore tu berapa in diameter, 1.5. Di power input to the compressor adalah ada 4.23 bagi dengan 0.85. Anda tahu 0.85 dia ada efficiency of technical efficiency 4.98 kW. Kalau untuk motor power tu bagi dengan 0.9, 5.53 kW. Okey, kita gantikan daripada persamaan 9.2 untuk indicator work, indicator power N over N minus 1 M dot R T2 minus T1. Dari persamaan 4.29 dan kita boleh dapat T2. Jadi kita gantikan. Jadi oleh itu indicator power adalah persamaan 9.6 dan juga ataupun 9.7. Jadi kita dah bincang tadi slide condition is thermal efficiency. Okey. Kita punya thermal efficiency. Contoh kita akan pergi efficiency mungkin ada bagi bahagian depan, jadi akan ada friction. Jadi power yang kita perlu, power required sudah ada compressor, actually it's more high, is higher than the indicated power. Jadi kita kena measure mechanical efficiency. Mechanical efficiency adalah indicated power divided by required power. Untuk mechanical efficiency, indicated power 4.5 kW, mechanical efficiency 0.8, shaft power adalah 4.5 bagi dengan 0.8, baru kita dapat shaft power. Okay. Ini adalah contoh berikut. Jadi kita lihat apa contoh yang kita boleh. Jadi daripada data pada contoh 9.1, kita boleh kira thermal efficiency of the compressor. Jadi kita gunakan persamaan 9.10 dari thermal power M dot RT log P2 over P1 196 kJ per minit. Pada contoh 1, indicator work adalah 254. Jadi thermal efficiency dia adalah 196 divided by 254 equals to 0.772. So the least, so actual form will usually be one between these two limits. Ini adalah amat pada contoh. Terus pergi clearance volume. Okay, untuk clearance volume, pada kompresor yang sebenar, piston sebenarnya di actual compressor, piston does not reach the top, sebab dia akan ada dia punya clearance. Jadi dia ada maximum stroke dan dia ada distance, jarak daripada top of the wall to the top of the piston. So remaining volume ni kita panggil sebagai clearance volume. Dan volume di mana piston travel panggil sebagai swept volume. Jadi apa tujuan clearance volume? To give freedom for working parts and space for work preparation. Jadi ni antara favorite punya soalan lah, soalan-soalan teori. Apakah please define clearance volume? So ini yang kita sebutkan tadi, state of sebelum ni kita ambil daripada ujung ni,
terus A, B, terus pada faksi Y ni. Sekarang ni kita dapati kita define ni sebagai akan ada clearance volume. Okay, proses berlaku after delivery at C, volume is VC, pressure is P2, temperature is T2. So there are some gas left in the cylinder. So ada gas tinggal cylinder. Jadi bila piston bergerak ke bawah, gas ni expand. So tadi adalah compression, ni adalah expansion. PV power of N equals to C. Ni persamaan terlibat. Jadi induction adalah bermula sebenarnya daripada D ke A. Then the gas is compressed according to P power N equals to C. Jadi ke sini akan berlaku compression balik. Finally, there is the delivery from B to C. So inilah melibatkan ini dipanggil sebagai clearance volume. So clearance volume ni dipanggil sebagai BC. Dan ni adalah panggil sweat volume. Sweat volume untuk daripada silinder. Apa kesan dia clearance volume ni? Because of expansion of gas remaining in this volume is reduced from sweat volume Vs to Va minus Vd. Jadi this volume ni reduce daripada Vs pada sweat volume ni pada yang ini saja. Va minus Vd. So Va minus Vd ni dipanggil sebagai effective volume. Okay. So, V equals to Va minus Vd ataupun V dot volume flow rate V dot A minus V dot D. So mass or air per unit time adalah mass flow rate A, MA equals to MB, MC equals to MD. Mass delivered per unit time equals to mass induced per unit time, iaitu mass flow rate, mass delivered per unit time adalah MB minus MC sama dengan MA minus MD. So ini adalah konsisten. So, berikutnya kita pergi pada clearance volume. So, di bawah clearance volume, kita nak tengok indicator work and indicator power for compressor with clearance volume. So work done per cycle adalah area ABCD sama dengan ABEF ini kita tolak dengan area CEFD. Ini kita akan tolak ini. Ini bagi area CEFD. Okay. So indicated power adalah W dot equals to N over N minus 1 M dot A R T2 minus T1. Ini adalah untuk A, B, E, F. Tadi kita dah derive. So kita tolak dengan CEFD. CEFD yang kita guna sama ni N dot N1 M dot D. M dot D daripada sini. Tadi MA kat sini, ini adalah MD. R gas constant, so T2 minus T1. Jadi M dot A yang lain semua sama, jadi kita keluarkan M dot A minus M dot D. Sini. So kita dapat persamaan ni. Maka M dot A tolak MD adalah M dot mass induced per unit time. Jadi kita gunakan samaan M dot mass induced per unit time. Jadi ini adalah indicated work. So dia persamaan juga dengan sama dengan ni N over N1 M dot RT1 T2 over P1 power of N minus 1 over N minus 1. So ni sama je samaan dia. Mana M dot adalah N adalah RPM, M adalah G-save, ataupun M dot adalah N RPM, kompresenya RPM kali dengan MA tolak MD. Jadi kita dapati work done per cycle indicator work power per unit mass the same whether with or without the clearance. Okay, next we go into a clearance volume. Clearance volume
discussed before. The next slide. For compressor, there are two types of compression cycle. The first one is a single acting, and second one is the double acting. The difference between single acting completes one compression cycle with 1 revolution, whereas the double acting complete 2 compression cycles with 1 revolution. So to mass induced per revolution is twice than the single acting. Ini adalah dia punya GSIM. Iaitu kalau untuk double acting kita hanya perlu kali 2 saja. 2 kali dengan N RPM, ini adalah GSIM dia, ataupun M dot 2 kali dengan N kali dengan MA atau MD. Yang ini adalah dia punya efektif volume dia. So kalau kita nak berlaku double acting, berlaku serentak. Okey, untuk soalan contoh double acting compressor. Ini adalah contoh untuk double acting compressor single stage. Double acting air compressor has a free air delivery of 14 meter cube per minute measured at 1.013 bar and 15 degrees C. The pressure and temperature in the cylinder during induction are 0.95 bar and 32 degrees C. The delivery pressure is 7 bar and the index of compressive expansion is N equals to 1.3. Calculate indicated power required and the volume efficiency. The volume is 12% of the strap volume. Ini adalah P diagram. Ini adalah dia punya point A, B, C and D. VS ni adalah strap volume, ini adalah dia punya clearance volume. Ini adalah clearance volume. The PV diagram. So mass delivered per minute adalah M dot PV over RT. Ini adalah P adalah atmospheric pressure 14 kali 10^5 14 meter cube per minute divided by 0.287. It is constant. Temperature is 288. 0.287 times 10 power of 3. Itu adalah constant. Kali dengan 288 times 288 is the temperature here. Initial temperature. So, that adalah equals to 17.16 kg per minute. Ini untuk T1. Okay, untuk cari T2, kita guna persamaan ni. Kita selesaikan terdapat T2 sama 483.7 Kelvin. So, daripada equation 972, indicated power adalah N over N minus 1, M dot R T2 minus T1. Dapat nilai adalah, indicated power adalah 63.55 kW. So, VD equals to BC times T2 over P1, 1 power of 1 over N. So, ini adalah BC ada clearance volume, iaitu 0.5% daripada 5% daripada strap volume, itu 0.05 BS. Jadi maksudkan P2 ni adalah 7 bar, P1 is 0.95 bar punya ratio. Okay. Itu 1 over N, N adalah 1.3.
So kita sekarang ni kita akan nampak dalam BD adalah sebutan sweat volume 0.233. So VA tolak BD, VA tolak BD adalah effective volume. So VA tolak BD kita gantikan kat sini, kita selesaikan, kita akan dapati dia sama BD adalah samaan 0.233 VS. Kita dapati VA tolak BD, VA tolak BD kita gantikan, kita dapat 0.817 VS. Jadi untuk samaan ni FAD cycle VA tolak VD, T over T1, P1 over P, free air delivery cycle VA tolak BD ni kita gantikan dengan 0.817. Gantikan, kita dapat nilai 0.724 sweat volume. Jadi daripada equation 9.15 volumetric efficiency adalah V over VS. So V adalah 0.724 VS ini divided by VS, so kita cancelkan, so nilai dia adalah 72.4%. So the volumetric efficiency is evaluated, so directly kita akan dapat nilai 1.7. So ada perbezaan ni, jadi between ada perbezaan nilai, jadi kita gunakan kaedah yang pertama yang di atas ni, untuk dapat jawapan yang tepat lah. Di volumetric efficiency another definition to measure the performance of compressor. So definisi pertama adalah M actual, flow rate actual in the cylinder with ideal induced mass at free air condition. Free air condition basically the ambient condition. So by first definition ni adalah volumetric efficiency. Okay, bahagikan, and then if assume P1 over P0, T1 over T0, so kita dapati VD over VC power of n equals to PT over P1, and therefore VD over VC equals to P2 over P1 power of 1 over n. Jadi kita boleh gunakan persamaan ni untuk selesaikan ini masalah. Jadi insert the equation 1, kita akan dapat persamaan ni. Ini hanyalah benar jika P0 equals to P1, P0 over P1. The second definition, ratio of actual volume is linear is measured at frequency with sweat volume. P1 PA minus VD over R T1. If we measure actual mass induced, it will be M actual equal to P0 B actual R over T0. So jadi kita combine, kita akan dapati P actual adalah PA tolak VD kali dengan P1 over P0 kali dengan T0 over T1. So kita ganti dengan samaan ni, dapati volumetric efficiency adalah VA over VD over VS times P1 over P0 times T0 over T1. Contoh dari kita tengok. Next, kita pergi pada multi-stage compressor. So when delivery pressure is increased to higher value, jadi untuk meningkatkan dia punya ni, kita boleh tingkatkan dia punya pressure. Cuma kalau bagian pun akan berlaku masalah yang pertama, induced volume will be less. Jadi ini adalah pada P2. Tapi kalau kita tingkatkan dia ke atas, kita tengok dia akan balik daripada D dash. Kita nampak dia punya nilai ni akan makin kecil. VA tolak BD ni akan semakin kecil. Daripada sini semakin kecil, semakin kecil. Bila kita tingkatkan punya pressure. Ini berlaku. Ini volume will be less, increase delivery temperature, decrease of volume efficiency. Ini yang panggil volume efficiency semakin kecil. Untuk overcome, kita mesti gunakan multi-stage compressor. So ini multi-staging compressor. Ini adalah lower pressure compressor. Ini adalah high pressure compressor. P1 ini adalah masuk, ini adalah keluar. Lepas tu sini adalah intercooler. Intercooler tujuan dia kita nak sejukkan supaya udara yang masuk pada second stage tu dia adalah dia menyamai dengan yang keluar di sini. Yang masuk pada P1 suhu dia. Okay.
Jadi kita tengok ni TA, TB, itu masuk intercooler, TA. So apa berlaku intercooler ni adalah coolant masuk dan coolant keluar dan keluar. So yang masuk ni dia akan serap haba daripada udara ni. So coolant keluar ni, so udara ni akan dapat balik pada suhu basah. Okay. It consists more than one compressor. Air passes through the intercooler. Di size dia pula adalah lebih kecil kot. To compromise the volume lah. If the intercooler heat is transferred to the surrounding, the temperature will be increased. So it will brought back. Jadi kita akan dapatkan dia untuk balik pada inlet temperature. Jadi kita assume all compressor will have the same polytropic index. Kita assume sama dia polytropic index. Jadi ini yang stage compressor, ini adalah pada two stage. From A to B, ini adalah compressor process, B to E adalah Q from air to surrounding, temperature drop from TB to TE. PM adalah PV1 adalah another stage, second stage in compression. Advantage, only slight increase temperature, increase volumetric efficiency and saving in work. Kalau kita straight aja, kita boleh sini dulu. Sampai sini, kita pergi pada second stage. So, masih lah escape and travel. Mass of low pressure equals to mass of high pressure. So, if pressure ratio of PCBS is the same, volumetric efficiency over compressor also similar. Jadi pressure ratio adalah sama lah untuk kedua-dua kompresor. Contoh. Jadi kita guna tengok contoh di sini. Single acting two-stage air compressor, 4.5 kg of air per minute are compressed from 1.013 bar at 15 degrees C to a pressure ratio of 9 to 1. So both stages have the same pressure ratio. Law of compression, especially in both stages, is PV of 1.3 equals to constant. If intercooling is complete, calculate the indicated power and the cylinder swap volumes required. Assume that the clearance volume of both stages are 5% of their respective swap volume and the compressor runs at 300 RPM. Ini dia punya saya dia. So kita ada two stage, ada PV diagram, P1, P2 ni dipanggil sebagai intermediate pressure. Low pressure stage is A, B, C, D. This is low pressure stage. This is high pressure stage. So P2 over P1, pressure ratio P2 over P1 equals to 9. So P2 sama 9 P1. Jadi kita dapati pressure ratio kedua-dua ni adalah sama. Jadi PI over P1 equals to P2 over PI. Jadi kita dapat PI dia adalah PI sedua adalah P1 kali dengan P2. Samaan P2 tadi nilai dia adalah 9 ni sebab kan 9 P1 tergantikan P2, so P1 times 9 P1 sama dengan PI square equals to 9 P1 square. So kalau PI over P1 kita jadi ini nilai dia dapat set kan 9 dapat nilai sama dengan 3. So using yang berikutnya kita kira dia punya TI over T1. So intermediate pressure bagi dengan T1 PI over P1 and minus 1 over N. So TI adalah divided by 288 equals to 3 dan kurungan power of 1.3 1 minus 1 equals to divided by 1.3. So TI adalah pada 371 Kelvin. Now kita tengok N, M dot and completely different, same. Total work required per minute 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebab this is here. The two stage. 2 times N over N minus 1 M dot RTI minus T1. Second dapat 930 kJ per minute generated power, 930 divided by 60 dapat 12.5 kilowatt. Quantity per cycle adalah 4.5 divided by 300. And the RPM 4.5 adalah mass use. So kita 0.015 kg per cycle. For the low pressure cylinder, M dot R T1 over
P1. So PO minus P1 adalah 0.01222 meter cube per second. Gantikan samaannya, kita dapati velocity cycle adalah 0.934. So sweat volume kita dapati 0.0131. So sweat volume low pressure cylinder dan nilai dia. Jadi untuk high pressure stage, mass of 0.015 kg per second is drawn in at VC, pressure of PI equals to 3 times 1.013 bar equals to 3.039 bar. So volume drawn in kat sini adalah 0.00406 meter cube per cycle. Jadi kalau kita gunakan persamaan pressure stage, so volume by pressure stage adalah 0.00436 meter cube per second. The ratio is the same in each cylinder. So temperature are the same. So apa dia cooling complete, therefore sweat volume in the ratio of such pressure.